Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja sih keutamaan dari silaturahim? Dan apa saja sih ancaman bagi orang yang memutus tali silaturahim? Di dalam kitab Fadailu Silaturahim wa Tahdziru min Qati'atiha, di sini ada masing-masing fadilah ataupun keutamaan dari silaturahim dan juga ancaman bagi orang yang memutus tali silaturahim. Dan di sini masing-masingnya terdapat 3 bagian. Jadi 3 bagian mengenai fadailu silaturahim dan 3 bagian mengenai at-tahdzir atau ancaman bagi orang yang memutus tali silaturahim. Yang pertama yaitu fadailu silaturahim, yaitu mengenai keutamaan daripada silaturahim. Yang pertama yaitu silaturahim dalilun alal imani billahi wal yaumil akhir. Bahwasanya seseorang bisa dikatakan orang tersebut beriman kalau orang tersebut benar-benar menyambung tali silaturahim. Jikalau orang tersebut tidak menyambung tali silaturahim, maka orang tersebut masih dipertanyakan tentang keimanannya. Karena apa? Karena silaturahimi dalilun alal imani billahi wal yaumil akhir. Karena silaturahim merupakan bukti otentik keimanan seseorang di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala dan juga mengimani hari akhir. Itu yang pertama ya, dan itu berdasarkan hadisnya Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang jadi patokannya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Itu fadilah yang pertama. Terus yang kedua, bahwasanya silaturahim dapat menambah rezeki atau memperluas rezeki dan juga menunda ajal seseorang atau diperpanjangkan di dalam umurnya, yaitu berdasarkan hadis Nabi, man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi wa yulsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan untuk diperluaskan di dalam rezekinya dan diperpanjangkan di dalam umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Ya, jadi keutamaan daripada silaturahim yang kedua ini yaitu dapat menambah rezeki seseorang atau memperluas rezeki seseorang dan juga menunda ajal seseorang. Dalam artian menunda ajal seseorang berarti orang tersebut diperpanjangkan di dalam umurnya. Dan juga di sini maksud dari diperpanjangkan di dalam umurnya itu mengenai keberkahan. Jadi umurnya barokah. Yang dimaksud barokah itu apa? Yang dimaksud barokah itu tazidul amal, ya, tazidu fil amali, ya, yaitu bertambahnya suatu amal kebaikan dan juga tazidu fin naf'i dan juga bertambahnya suatu kemanfaatan kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan barokah dan juga dimaksud waktu akhiru al ajal, dalam artian diperpanjangkan umurnya di dalam suatu keberkahan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bahwasanya silaturahim sababun lidukhulil jannah wan najah minan nar. Bahwasanya silaturahim itu menjadi sebab seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah dan juga sebab seseorang untuk sukses atau berhasil dari api nerakanya Gusti Allah. Di sini berdasarkan hadis Badawiyah. Di sini dijelaskan, ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, kasih taulah kepada kami, kepadaku, tentang perkara yang dapat mendekatkanku kepada surga dan juga menjauhkanku dari api neraka. Kata orang Badui, ya, orang Badui itu yang terkenal sangat sembrono. Tetapi di sini lagi mendapatkan hidayah, makanya tanyanya seperti itu.
Terus kata Nabi gimana? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiyus zakata wa tasilu ar-rahimah. Ya. Jadi kata Nabi sini, hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mempersekutukannya terhadap sesuatu yang lain. Dan juga hendaklah kamu untuk mengerjakan sholat, kemudian membayar zakat, dan yang paling penting di sini watasilu ar-rahimah, yaitu menyambung tali silaturahim. Jadi di sini berdasarkan hadis di sini bahwasanya tali silaturahim itu menjadi sebab seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah dan sebab seseorang untuk selamat dari api nerakanya Gusti Allah. Itu merupakan fadilah dari silaturahim. Sekarang kita membahas mengenai ancaman atau hukuman bagi seseorang yang memutus tali silaturahim. Yang pertama di sini ya, husulul laknati. Yang pertama yaitu mendapatkan laknat. Bayangkan kalau misalkan Allah SWT sudah melaknat kita, otomatis kalau misalkan sudah dilaknat, otomatis surga ataupun ganjaran-ganjaran yang lainnya tidak akan didapatkan. Soalnya sudah dilaknat oleh yang maha kuasa itu sendiri. Ya. Di sini berdasarkan Quran ya, jadi langsung Quran sendiri Allah yang bilang itu. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Nah, di sini berdasarkan Al-Qur'an, yaitu surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Yang jadi patokan di sini wa tuqatti'u arhamakum, yaitu orang-orang yang memutus tali silaturahim. Kejaran balasannya apa? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Ya, mereka itulah yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan ancaman ataupun hukuman bagi orang yang memutus tali silaturahim di sini, yaitu husulul laknat, yaitu seseorang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ancamannya. Terus yang kedua, tahrimul jannati ala qati'ir rahimi. Bahwasanya surga itu diharamkan bagi seseorang yang memutus tali silaturahim. Jadi orang yang memutus tali silaturahim otomatis surga no. Tidak akan memberikan pintu bagi orang yang memutus tali silaturahim. Ini berdasarkan hadis Nabi ya. La yadkhulu al-jannata qati'un. Bahwasanya orang yang memutus tali silaturahim itu tidak akan masuk surga. Itu ancaman yang kedua. Terus ancaman yang terakhir, adamu qabuli amali qati'ir rahimi, yaitu tidak adanya suatu amalan apapun yang dikerjakan oleh pemutus tali silaturahim, yaitu tidak adanya apa? Qabul, diterima. Jadi suatu amalan apapun, baik itu amalan tersebut baik ataupun jahat ya. Jadi intinya suatu amalan apapun yang dikerjakan oleh qati'ir rahim, yaitu orang yang memutus tali silaturahim, itu tidak diterima. Ya, tidak diterima. Sini berdasarkan hadis ya. Berdasarkan hadis fala yuqbalu amalu qati'ir rahimin. Ya, bahwasanya suatu amalan apapun yang dikerjakan oleh orang yang memutus tali silaturahim, di sini dijelaskan fala yuqbal, ya, tidak akan diterima. Dan itu merupakan 3 ancaman bagi orang yang memutus tali silaturahim. Semoga kita senantiasa bisa menyambung tali silaturahim kita dan juga bisa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.